Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum masih bersama saya Cynthia dan kita masih membahas mengenai penyakit jantung koroner bersama dengan narasumber kita Dr. Firman. Dr. Firman ini merupakan dokter spesialis jantung. Dr. Firman, kita lanjut ya, Dok. Iya, oke. Oke. Dokter, apakah penyakit jantung koroner ini juga bisa menyerang usia muda, Dok? Iya sih. Jadi sebagaimana penjelasan awal tadi ya, memang faktor usia itu sangat berperan penting ya pada risiko atau kejadian penyakit jantung koroner. Pada dekade 10 sampai 20 tahun lalu, itu penyakit jantung koroner masih kita temukan di usia 40 tahun ke atas. Nah, tetapi pada dekade ini ya, dekade 10 tahun belakangan ini kita sudah mulai menemukan banyak kasus kejadian penyakit jantung koroner itu di usia 30 tahun. Bahkan ada yang dilaporkan juga itu terjadi pada usia 20-an tahun. Oke, jadi memang bisa menyerang usia muda juga ya, Dokter ya. Ya. Kemudian dokter, untuk pengobatannya dokter, bagaimana pengobatan untuk penyakit jantung koroner? Pada penyakit jantung koroner itu harus kita pahami dulu sebagaimana penjelasan awal tadi bahwa uh, kita harus mendeteksi as soon as possible. Jadi sesegera mungkin harus dideteksi. Kenapa kita harus deteksi sedini mungkin? Tapi kalau berbicara dengan penyakit jantung koroner itu sendiri, maka pada fase-fase awal, kalau dia terdeteksi seawal mungkin, pengobatannya ya didasarkan pada faktor pencetusnya. Ya, jadi faktor pencetusnya apa sih? Kalau faktor pencetusnya karena kolesterolnya tinggi, kolesterolnya kita turunkan, pola makannya kita atur, pola istirahatnya kita kontrol. Kalau tensinya tinggi, maka tensinya yang kita kontrol sedini mungkin. Ya, kalau dia menderita diabetes atau kencing manis, penyakit gula, maka penyakit gulanya yang kita kontrol. Ya, kalau bicara serangan jantung itu adalah suatu akibat akibat dari penyakit jantung koroner yang tidak terdeteksi dan tidak diobati dengan baik. Jadi kadang-kadang sudah terdeteksi ya sih sejak awal penyakit jantung koroner, tapi yang bersangkutan ini tidak berobat dengan bagus, anjuran perbaikan pola hidupnya tidak bagus, sehingga itu juga bisa memicu kejadian serangan jantung. Ya. Oke, baik. Kemudian ada juga dokter yang sampai pemasangan ring jantung gitu ya dokter. Itu kondisi yang seperti apa dokter? Nah, iya benar sekali sih. Jadi menyambung dari pertanyaan sebelumnya ya. Hmm. Kalau sudah terjadi serangan jantung, maka salah satu tindakan yang bisa dilakukan adalah pemasangan ring ya atau stent di pembuluh darah jantung. Ya, itu salah satu tindakannya. Selain itu juga ada pengobatan ya, pengobatan yang bisa diberikan pada orang dengan serangan jantung. Salah satu obat utamanya itu yang lazim biasanya mungkin didengar adalah obat pengencer darah atau bahasa medisnya itu obat antiplatelet misalnya. Kan sekaligus dua ya pada fase awal terjadinya serangan jantung. Serangan jantung juga itu dibagi sih, terbagi ya, terbagi jenisnya. Jadi ada serangan jantung jenis tertentu yang hanya dilakukan tindakan pengobatan. Ada serangan jantung jenis tertentu yang dilakukan pemasangan ring atau stent di jantung. Ya. Oke. Jadi ada istilahnya dikontrol, ada juga tindakan tadi ya dokter melalui salah satunya adalah pemasangan ring jantung. Iya. Tapi kalau pemasangan ring jantung ini apakah ada risiko atau dampaknya gitu dokter? Iya sih, sebagaimana tindakan ya, sebagaimana tindakan, apalagi tindakan medis tentu saja itu tetap
ada konsekuensi, tetap ada komplikasi. Dan komplikasi itu biasanya ya kita jelaskan dari awal ya ke yang bersangkutan atau pasien yang mengalami serangan jantung dan juga ke keluarga. Akan tetapi tindakan pemasangan ring atau stent jantung itu pada masa-masa awal serangan jantung itu antara manfaat dengan komplikasi atau akibat itu lebih besar manfaatnya ya dibanding komplikasi atau akibatnya. Dan dilaporkan juga itu secara ilmiah bahwa akibat atau komplikasi pada pemasangan ring jantung juga itu persentasenya sangat kecil ya dibanding manfaatnya ya di awal-awal terjadinya fase serangan jantung. Karena kalau kita biarkan otot jantung itu tidak mendapatkan darah dalam kurun waktu tertentu, itu akan mengakibatkan otot-otot jantung itu mengalami kematian. Ya. Dan kematian otot itu yang kita hindari. Ya. Yang ada terjadi kematian otot. Kalau terjadi kematian otot, maka akan menimbulkan komplikasi atau konsekuensi yang lain lagi. Sehingga pada fase-fase awal memang antara risk dan benefit, antara manfaat dan resiko pemasangan stent itu memang uh, uh, manfaatnya lebih besar ya, dibanding resiko atau komplikasi yang akan ditimbulkan. Oke. Kemudian dokter ada juga penyakit jantung bawaan ya dokter ya. Itu perbedaannya apa dokter dengan jantung koroner? Iya, jadi sebagaimana penjelasan di sebelumnya ya, jadi penyakit jantung bawaan ini adalah suatu jenis penyakit jantung lain ya selain penyakit jantung koroner. Penyakit jantung bawaan ini biasanya terjadi atau kita dapatkan pada bayi atau anak-anak dan tidak menutup kemungkinan juga bagi anak-anak yang tidak terdeteksi penyakit jantung bawaan atau kongenital ya bahasa medisnya sejak dini, itu penyakit jantung bawaannya itu akan dibawa sampai dia dewasa dan sampai tua. Iya. Kenapa ada beberapa orang yang bisa sampai di bawah dewasa atau tua? Karena yang pertama penyakit jantung bawaannya tidak parah ya, atau ya itu tidak parah, atau yang kedua terjadi mekanisme adaptasi atau penyesuaian dari jantung sehingga nanti pada saat seseorang itu mulai dewasa atau mulai menua itu terjadi kebutuhan tubuh yang mulai meningkat ya metabolismenya pada saat seseorang mulai dewasa itu biasanya mulai bergejala sehingga baru terdeteksi. Kalau penyakit jantung koroner itu biasanya terjadi pada dekade 20-an, 20 sampai 40-an. Ya. Oke, baik. Kemudian dokter, kalau misalnya orang mengidap penyakit jantung ini dokter, betulkah katanya tidak boleh berolahraga dokter? Oh iya, jadi boleh olahraga atau tidak ya pada penyakit jantung? Ya, dilihat dulu kondisinya. Dilihat dulu kondisi seseorang yang menderita penyakit jantung tersebut. Ya. Anggaplah kita berbicara tentang penyakit jantung koroner ya, yang pada sesi ini. Seorang dengan penyakit jantung koroner itu boleh melakukan olahraga, akan tetapi itu harus dikonsultasikan terlebih dahulu ya ke dokter jantung. Oleh karena itu step-stepnya atau tahapan-tahapannya adalah yang pertama ya harus melakukan pemeriksaan dulu ya. Kalau tidak ada gejala ya sebagaimana saya bilang tadi, yang laki-laki umur 40, perempuan masuk masa pre atau masuk masa menopause ya. Selanjutnya dari hasil konsultasi tersebut nanti kita bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut sehingga kita bisa menentukan
seseorang penyakit jantung koroner ini bisa berolahraga, atau yang kedua dia berolahraga dengan catatan-catatan tertentu. Hmm. Beda kondisi ya sih. Kalau seseorang penyakit jantung koroner ini sudah terjadi komplikasi serangan jantung, Hmm. ya serangan jantung. Jadi kalau pada fase seseorang terjadi serangan jantung itu memang pada fase-fase awal ya, itu memang tidak diperbolehkan untuk melakukan olahraga. Hmm. Akan tetapi ya dengan pengobatan dan tindakan ya di masa-masa sekarang ini ya yang sudah semakin bagus, dengan deteksi seminimal mungkin dan sedini mungkin seseorang dengan serangan jantung itu nanti bisa melakukan aktivitas ataupun berolahraga sebagaimana biasanya. Akan tetapi tidak dalam fase-fase awal penyakitnya, tetapi pada fase lanjutan di mana penyakitnya itu sudah dinyatakan terkontrol ya sini, Hmm. bukan sembuh ya. Kalau kita demam sembuh, batuk sembuh. Tapi kalau Hmm. penyakit jantung itu bahasanya terkontrol atau tidak terkontrol. Ya. Oke, baik. Terkontrolnya tadi mungkin salah satunya dari makanan, pola hidup juga, dan lain-lain ya, Dok? Iya, betul sih. Jadi orang yang kena serangan jantung harus mengontrol pola hidup, pola makan, pola istirahat, ya, pengaturan uh, psikis dan emosional sih. Karena banyak kita dapatkan itu orang kena jantung, kondisi psikis dan emosional jadi tidak stabil. Ya, kalau laki-laki jadi sering emosi, baik juga yang perempuan juga begitu. Ya, sehingga memang pengelolaan psikis dan emosional orang-orang dengan penyakit jantung itu perlu. Dan poin terakhir adalah harus berobat secara teratur sini. Ya, jadi paradigmanya ini harus dibalik sebenarnya. Nah, selama ini banyak paradigma yang salah. Kenapa harus berobat jantung? Karena mencegah komplikasi di kemudian hari. Ya, kalau nggak berobat dengan teratur nanti akan timbul komplikasi lain. Dan itulah yang kita khawatirkan. Ya. Oke. Terakhir, Dokter Firman, bagaimana menjaga kesehatan jantung, Dokter? Nah, ini yang penting di sini. Ini yang penting. Jadi, menjaga kesehatan jantung ini yang paling penting. Kita ingat saja nih, mau sehat ya. Sehat. S. S itu adalah seimbang gizi. Ingat. Ya, S itu seimbang gizi. Seimbang gizi itu bagaimana? Jadi, seimbang gizi itu adalah uh, pengaturan makanan. Yang pertama dari jenis makanan, ya. Yang kedua dari kualitas makanan, dan yang ketiga dari kuantitasnya. Iya. Selama ini kan paradigma yang beredar, jangan banyak makan daging, nanti kolesterol naik, nanti ya, kena penyakit jantung, tensi tinggi. Ya, jangan salahkan dagingnya, ya, tapi salahkanlah garamnya yang terlalu banyak. Salahkanlah cara pengelolaannya, ya, yang mungkin terlalu bersantan, terlalu berminyak. Ya, yang ketiga, ya, salahkanlah teman-temannya. Kan kita biasanya kalau makan daging itu biasanya juga pakai jeroan. Ya, itulah yang sebenarnya tidak boleh. Tapi kalau makan daging itu sendiri boleh. Di sini jadi ingat, seimbang gizi itu adalah yang pertama, kenalilah jenis makanan, yang kedua kualitas makanan dan pengolahannya, dan yang ketiga kuantitasnya. Karena kan kita ini suka lapar mata ya sih, lapar mata. Apalagi kalau lagi makan siang mungkin lapar mata, semuanya mau dimakan. Padahal kemampuan makan dan kemampuan perut kita kan juga terbatas. Nah, itu harus kita kenali. Jangan, intinya sih cukup dan jangan berlebihan. Ya. Kemudian yang kedua itu E. E itu adalah penyahkan rokok. Ya, jadi rokok itu gimana ya sih, harus berhenti. Kadang-kadang juga susah orang, bisa nggak dok pelan-pelan berhentinya, ya intinya adalah berhenti merokok. Karena
Merokok itu sendiri secara ilmiah memang mempengaruhi untuk tubuh perokok dan juga tubuh orang lain di sekitar yang merokok. Itu harus hati-hati sini. Ada istilah perokok pasif ya, meskipun juga frekuensi dan persentase dari perokok pasif itu terkena penyakit jantung sih juga masih kecil ya. Tetapi kita harus berhati-hati. Nah, kemudian huruf yang ketiga adalah H ya. H itu apa? Adalah hindari dan atasi stres. Nah, ini kan yang banyak sekarang orang gampang galau gitu kan, gampang cemas, gampang takut yang berlebihan. Ya, takut, cemas sih mungkin adalah proses alamiah tubuh kita ya, sebagai respon atas situasi dan kondisi tertentu. Akan tetapi kalau dia berlebihan, itu tidak bagus. Ya, karena dalam kondisi tertentu, seseorang yang terlalu cemas atau takut berlebihan, itu akan memicu denyut jantung kita naik, denyut jantung kita tinggi. Denyut jantung yang terlalu dibiarkan tinggi dalam jangka waktu tertentu juga bisa mempengaruhi kesehatan jantung kita. Huruf yang berikutnya adalah H. Udah ya, H ya. Seimbang gizi, hanyutkan rokok, Selanjutnya ya, Dok. ya, hindari dan atasi stres. Nah, A itu adalah awasi tekanan darah. Nah, itu penting ya sini. Penting. Untuk kita yang muda-muda, apalagi kita tinggal sama orang tua di rumah atau tinggal sama keluarga yang sudah berusia lanjut, ya sebaiknya kita lakukan pemeriksaan tensi. Ya, kita punya tensi di rumah. Tensi apa? Tensi digital. Ya, secara ilmiah sekarang dikemukakan bahwa tensi digital itu sekarang yang dianjurkan, ya dibanding tensi raksa. Ya. Karena raksa itu limbah tidak bagus. Ya, sekarang memang dianjurkan penggunaan tensi digital dan dianjurkan tekanan darah mandiri di rumah. Ya, ini biasanya kalau hari-hari hipertensi itu ya biasanya kita lakukan edukasi-edukasi supaya orang lebih aware terhadap tekanan darah sendiri dan keluarga di rumah. Berapa sih tekanan darah yang tinggi? Kalau yang terbaru secara ilmiah itu tekanan darah tinggi dikategorikan itu tekanan darah atas atau sistoliknya itu 140 ke atas, lebih sama dengan 140. Atau tekanan darah batas bawah diastolik itu di atas 90, lebih sama dengan 90 mm air raksa pada 2 sampai 3 kali pengukuran secara berulang. Ya, dan huruf yang terakhir yang tidak kalah penting adalah T. Ya, T itu apa? Teratur dan rutinlah berolahraga. Ya, berapa sih keharusan kita berolahraga? Ya, berolahraga sebenarnya bagi orang-orang yang tidak terbiasa ya tentu harus dilakukan semampunya dulu. Ya, jangan ngikutin orang yang sudah biasa berolahraga ya. Jangan mengikuti atlet, tapi harus menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita sendiri, karena yang mengetahui kondisi tubuh kita sendiri itu adalah diri kita sendiri kan. Ya, kita umpamanya saya lari sama teman-teman saya yang biasa lari, saya udah berhenti lari 2-3 bulan ya, otomatis saya ngap, saya sesak. Dan pada saat itu, pada saat tubuh kita mulai sesak saat olahraga, itu adalah signal, itu adalah tanda, berhenti dulu dong. Atau lambat-lambat dulu ya larinya, jangan terlalu digeber, jangan terlalu cepat. Ya, itu adalah signal tubuh. Ya. Berapa sih waktu yang bagus ya, secara ilmiah dikemukakan durasi olahraga itu yang bagus untuk jantung itu berkisar 30 sampai 40 menit sih kali olahraga. Iya. Kalau nonton drakor kan berapa ya? 50 menit ya. 1 jam ya. Nonton seri kan 51 jam. Kalau olahraga nggak lama, 30 menit udah cukup. Ya, dengan frekuensi bisa minimal 3 kali sepekan atau seminggu itu sudah cukup untuk menjaga kesehatan jantung kita. Iya sih. Ingat sehat. Oke, sehat ya dokter ya tadi kuncinya untuk menjaga jantung.
Baiklah, Dokter Firman, terima kasih banyak tadi. Banyak sekali informasi soal jantung koroner tadi. Terima kasih banyak, Dokter Firman. Iya, terima kasih. Baik. Sahabat Eljon, tadi kita sudah mendengarkan dari Dokter Firman ya mengenai penyakit jantung koroner. Tadi yang paling penting adalah sehat, seimbang gizi, kemudian juga enyahkan rokok, hindari dan atasi stres, awasi tekanan darah, dan juga yang paling penting terakhir, teratur dan rutin olahraga. Nah, tadi juga sudah dijelaskan apakah yang mengidap penyakit jantung tidak boleh berolahraga. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Dokter Firman ya, seperti apa yang harus dilakukan. Semoga berguna dan juga bermanfaat bagi kita semua. Saya Cynthia dan juga Dokter Firman, dokter spesialis jantung. Pamit undur diri, sampai jumpa. Hai semuanya, saya Maria Anggreni Rahmawati, Putri Pariwisata Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sudah selesai nonton kan? Jangan lupa subscribe, like, dan komen.